Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paskalia dengan NIM 4523048061. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara kerja DBMS atau Database Management System. Dalam era digital yang penuh dengan data, pengelolaan informasi menjadi salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis dan teknologi. Penggunaan DBMS adalah salah satu metode yang paling efektif untuk mengatur penyimpanan dan mengakses data dengan efisien. Nah, apa itu DBMS? DBMS merupakan singkatan dari Database Management System, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola basis data. Nah, basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, yang disimpan secara teratur dan dapat diakses dengan mudah. DBMS memfasilitasi pembuatan, pengaturan, serta pengelolaan basis data ini. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data dengan cepat, aman, dan efisien. Nah, bagaimana sih cara kerja DBMS itu? DBMS membantu pengguna untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data dengan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, memperoleh data dari database dengan bantuan perintah data manipulation language atau DML. Pertama-tama, pengguna atau program aplikasi berinteraksi dengan DBMS menggunakan perintah DML yang merupakan bagian dari bahasa SQL. Perintah DML ini mencakup select untuk mengambil data, insert untuk memasukkan data, update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Nah, DBMS menerima perintah ini dan mulai memprosesnya. Kemudian yang kedua, memindahkan pengendalian dari program ke DBMS. Saat DBMS menerima perintah DML, pengendalian data secara otomatis dipindahkan dari program aplikasi yang mengirimkan perintah tersebut ke DBMS itu sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa program aplikasi tidak lagi bertanggung jawab langsung atas operasi basis data. Pengendalian data ini diambil alih oleh DBMS untuk memastikan konsistensi, integrasi, dan keamanan data. Yang ketiga, menguji unsur yang telah diterima oleh DBMS. Setelah menerima perintah DML, DBMS memeriksa elemen data yang diberikan dalam perintah tersebut. Nah, DBMS memastikan bahwa data yang dikirimkan adalah valid dan elemen data tersebut sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditetapkan dalam basis data. Yang keempat, menggantikan kendali data dalam sistem operasi. Nah, DBMS memisahkan aplikasi dari sistem operasi sehingga aplikasi tidak perlu terlibat dalam operasi teknis terkait penyimpanan dan pengambilan data. Nah, kemudian yang kelima, memindahkan unsur data yang dikehendaki ke daerah penyimpanan tertentu. DBMS memindahkan elemen data yang diminta oleh pengguna atau program aplikasi ke lokasi penyimpanan yang tepat dalam basis data. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan efisien saat dibutuhkan. Kemudian yang keenam, memindahkan unsur data ke buffer untuk digunakan oleh program aplikasi. DBMS menggunakan buffer, yaitu area memori sementara, untuk mempercepat pengambilan data. Data yang sering digunakan atau data yang diminta oleh program aplikasi akan disimpan dalam buffer. Melalui cara ini, data tidak perlu diambil ulang dari basis data setiap kali diminta, yang dapat menghemat waktu dan sumber daya. Nah, pada bagian ini saya akan menyebutkan beberapa komponen-komponen utama dari DBMS itu sendiri. Yang pertama ada file manager. File manager atau manajer berkas adalah salah satu kunci komponen dalam DBMS. Nah, tugas utamanya yaitu mengatur penyimpanan fisik dalam basis data. Yang kedua, database manager. Database manager adalah inti dari DBMS. Nah, tugas utamanya yaitu mengatur struktur basis data dan memastikan bahwa data tersimpan dalam format yang terstruktur. Nah, ini mencakup definisi tabel, hubungan antara tabel, indeks, serta kebijakan keamanan data. Kemudian yang ketiga ada query processor, yang keempat ada DML precompiler, yang kelima data definition language compiler. Sekian video penjelasan singkat saya tentang bagaimana cara kerja DBMS itu sendiri. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.